Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Semoga semuanya hari Senin yang berkah, semuanya diberikan keberkahan ilmu, rezeki dan umurnya. Pada pagi hari ini Abah ingin menjawab pertanyaan Kang Adim. Ya, beliau adalah seorang ustadz yang juga pengajar ilmu nahwu shorof. Ya, beliau bertanya bagaimana konsep dalam kehidupan supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, tadi. Maka Kang Adim, saya ingin memberikan saran sedikit ya, karena saya juga kadang-kadang belajar ilmu nahwu dari antum ya tadi. Pertama tentu saya Abah terima kasih ya. Berapa tahun yang lalu Abah belajar dari Kang Adim tentang ilmu nahwu ya tadi. Nah sekarang Kang Adim bertanya kepada Abah tentang hakikat kehidupan kan tadi. Supaya Kang Adim lebih mudah memahami, maka nasihat Abah pun hari ini adalah menggunakan ilmu nahwu kan tadi semua. Jadi bagaimana cara kita sukses ya? Karena ada istilah mabni majhul dalam kehidupan manusia. Mabni majhul itu adalah dalam kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak ada arahnya ya. Tidak ada masa depannya. Bahkan ada istilah mabni majhul dalam ilmu nahwu itu kan tadi ya. Jadi jangan sampai kita pun mabni majhul kan tadi. Ini ya, mudah-mudahan lebih mudah dipahami karena Kang Adim adalah ahli ilmu nahwu ya tadi. Dalam ilmu kaidah ilmu bahasa ya, kita kenal namanya fi'il madi, ada fi'il amar ya, ada fa'il ya, ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajlih ya, ada sifat ya, ada mamnu li ajlih kan tadi. Ada domir, ada khobar kana ya, ada manfiun ya. Kemudian ada taukid, ada nasob, ya, ada huruf jer, ya, ada isi majrur, ya, ada hal, ada syorob, ada jamid, ada mustasna, ya, dan ada mabni majhul. Kalau kita rangkai kalimat ini sebagai ahli ilmu nahwu, sebetulnya juga adalah karena likulli syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah jalan menuju Allah. Maka ilmu nahwu pun sebetulnya kalau mau lebih dalam ya, bahwa bisa dijadikan jalan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia yang sukses ya. Nah, pertama adalah banyak manusia lupa bahwa tujuan belajar nahwu shorof ilmu adalah akhlak ya. Maka dikatakan kalau akhlak menjadi fi'il madi ya, akhlak menjadi kenangan masa lalu, maka inilah kita belajar ilmu nahwu dan juga belajar ilmu tapi akhlak bukan tujuan. Maka saya katakan, maka jangan jadikan akhlak itu adalah fi'il madi, sesuatu yang sudah lewat. Tetapi seharusnya akhlak itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena manusia itu adalah ditentukan dengan akhlaknya. Yang membedakan manusia dengan manusia lain adalah akhlaknya kan tadi. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada hawa nafsu yang ada pada diri kita ya. Jangan menjadi fi'il amar. Nah, ini istilah nahwu lagi kan tadi. Seolah-olah setiap gerak kita ya, dalam mahdoh maupun goir mahdoh tadi, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah janganlah nafsu menjadi fi'il amar yang menjadikan sumber perintah kan tadi. Karena kalau yang nafsu menjadi sumber perintah, bahkan untuk ilmu pun adalah menghancurkan kita. Bahkan dengan ilmu pun bisa menjauhkan kita kepada Allah. Ini yang kedua ya. Jadi istilahnya pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il amar tadi. Nah, ketiga, jangan jadikan dunia
dan nafsu menjadi fa'il, kan tadi. Menjadikan subjek. Ya. Dan sebaliknya tubuh kita adalah menjadikan objek, menjadi maf'ul bih daripada nafsu dan dunia ini. Jadi bukan dunia tujuannya. Kalaupun kita melakukan kebaikan, bukan nafsu adalah sebagai muharriknya tadi. Karena tubuh kita ini adalah hanya dua penggeraknya. Bisa hawa nafsu atau hakikat ruh oleh Allah, kan tadi. Kan memang tubuh kita diberikan kemampuan. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini. Jadi yang ketiga ini adalah jangan jadikan dunia dan nafsu sebagai fa'il, sebagai subjek dalam setiap menggerakkan kehidupan kita ini, kan tadi. Dan jangan menjadikan tubuh kita ini menjadi objek atau maf'ul bih dari hawa nafsu. Karena kalau seandainya menjadikan objek, maka tentu tangan ini tidak akan menjadikan rahmatan lil alamin. Mata ini tidak akan bisa menjadikan rahmatan lil alamin. Mulut ini tidak bisa menjadikan rahmatan lil alamin. Kaki dan seluruh anggota tubuh ini tidak bisa menjadikan rahmatan lil alamin, karena tubuh sudah menjadikan maf'ul bih, sementara hawa nafsu adalah fa'ilnya, kan tadi. Kemudian dunia atau harta, jabatan, jangan menjadi maf'ul li ajli, bukan tujuan utama, kan tadi semua. Harusnya nanam saja padi, maka tumbuh rumput. Jangan berpikir nanam rumput. Karena wallah, belum tentu rumput saja tumbuh, apalagi padi. Ulama sudah mengumpamakan akhirat adalah rumput dan dunia, akhirat adalah padi dan dunia adalah rumput. Tanam saja akhirat, dunia akan ngikut. Tanam saja rumput, maka tanam saja padi, maka rumput akan akan tumbuh sendiri. Tetapi juga jangan geraknya adalah nanam padi, tetapi di otaknya adalah rumput. Nah ini. Jadi jangan jadikan jabatan, dunia adalah menjadi tujuan utama. Jangan menjadikan dunia ini menjadi maf'ul li ajli. Ini kan istilah Kang Adim dulu ya. Maka saya pakai lagi buat Kang Adim. Ya. Kemudian yang kelimanya yang harus kita pegang adalah kerusakan hati, kekecauan hawa nafsu. Jangan menjadi sifat, kan tadi. Karena kita ini akan tumbuh menjadi sifat-sifat nanti. Ada sifat-sifat bahimiyah, ada sifat-sifat subuhiyah, ada sifat-sifat syaitonia. Inilah tadi. Ya. Jangan sampai terjadi kerusakan hati. Dan kekecauan hawa nafsu akan menjadikan sifat-sifat majmumah yang tumbuh pada diri kita, bukan sifat-sifat mahmudah. Dan sedangkan akhlak atau adalah kewajibannya jangan sampai adalah menjadi tertahan, menjadi mamnu li ajlih. Nah istilah nahu kan tadi. Jangan sampai menjadi mamnu li ajlih, tertahan, tidak diamalkan haknya, kan tadi semua tadi. Karena seluruh anggota tubuh kita ini punya kewajiban, kan tadi semua ya Kang Adim ya. Nah yang keenam adalah nasihat Abah adalah dengan menggunakan ilmu nahu adalah tadi ada suara hati yang menjadi domir goib kata dalam hati. Maka jangan menjadikan kemaslahatan sebagai mubtada, kan tadi semua ya. Jangan sampai suara hati tidak didengar, kan tadi. Domir atau suara hati kita adalah kata ganti yang ada di dalam, yang goib tadi. Jadikan oleh kita justru adalah merupakan, maka selalu berkata, lihatlah bisikan mata hatimu, bukan gerakan dari hawa nafsumu. Kemudian yang ketujuh Kang Adim, dengan menggunakan sama ilmu nahu, kecintaan pada Allah dan Rasulnya hanyalah sebagai khobar kana. Jangan sebagai kabar dan berita saja. Jadi kecintaan kita kepada Allah bukan retorika. Maka Abah bilang kemarin dalam tafakur kemarin, agama itu bukan retorika, agama itu bukan cerita, agama itu bukan teori, tapi agama itu adalah amal, agama itu adalah perbuatan. Inilah selamat pagi Mas Yopin ya tadi ya. Jadi ini jangan amal menjadikan jangan menjadi khobar kana, kan tadi semua. Kecintaan pada Allah itu adalah bukan hanya sebatas sama kalau orang adalah belajar agama, mengamalkan agama itu yang dia tahu
adalah hanya sebatas teori tadi. Ya tentu agama itu hanya sebatas khobar kana kan tadi semua. Bagaimana kita beragama, jangan sampai kita dibilang kafir kan tadi. Itu khobar kana kan tadi, seolah-olah kan begitu kan tadi. Ya, luar biasa istilah nahu ini. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kan tadi, menjadi tasawuf. Jadi ilmu nahu menjadi tasawuf kan tadi semua. Jadi Abah bilang kemarin bahwa ibadah bukan kewajiban tapi adalah kebutuhan. Dikir bukan kewajiban tapi kebutuhan. Salat bukan kewajiban tapi kebutuhan. Maka pada saat kita rubah menjadi kebutuhan, tentu pada saat orang butuh untuk makan, karena makan itu bukan kewajiban tapi adalah kebutuhan. Pada saat segala aktivitas kita, karena kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada Rasulullah kan tadi semua, kita butuh pada salat, kita butuh pada dikir, maka tidak akan lagi bahwa amaliyah kita ini adalah hanya sebatas khobar kana kan tadi semua. Kalau amaliyah hanya sebatas khobar kana, hanya lip service kan tadi semua. Yang penting ucapannya kelihatan indah, perbuatannya hanya kelihatan oleh makhluk kan tadi. Dan inilah maka jangan sampai amaliyah kita adalah hanya sebatas khobar kana kan tadi semua. Hanya terlihat oleh makhluk tapi dia tidak peduli apakah Allah peduli atau tidak kan tadi. Apakah tersambung dengan Allah atau tidak kan tadi semua. Jadi inilah ya. Kemudian yang ke-8 masih dari ilmu nahu kan tadi semua. Jangan sampai kejujuran dan akhlak itu mulia itu hanya sebagai manfi kan tadi semua. Ya. Apa namanya? Artinya tidak lagi terlihat, bahkan hilang kan tadi semua. Kejujuran hilang, akhlak hilang. Itu menjadi manfiun kan tadi semua. Ya. Kedustaan dan lain-lain sifat majmumah bahkan sebaliknya menjadi taukid. Penegasan akan keadaan yang buruk. Maka ada istilah taukid, menguatkan kan tadi semua. Justru sekarang ini adalah kejujuran dan akhlak mulia hanya sebagai manfiun, tidak terlihat bahkan hilang kejujuran itu semua tadi ya. Sehingga akhlak manusia semakin menjauh dari sifat mahmudah, sifat yang baik, maka menjadilah maf'ul mutlak, menjadi akhlak. Tapi akhlaknya akhlak bukan akhlakul karimah tapi akhlak mazmumah kan tadi semua ya. Yang ke-9, kewajiban tugas berupa ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah hanya menjadi tanda nasab atau alat penggerak saja, hanya biar ketinggali gerak dah hungkul, hanya supaya terlihat wujudnya amal, bukan wujudnya amal tetapi adalah ruhnya amal. Yang harus berdiri itu bukan wujudnya amal tetapi ruhnya amal kan tadi semua. Maka Abah sering katakan kenapa Allah menggunakan innama ya'muru masajidallah. Ya'muru masdarnya adalah imarah. Imarah itu artinya apa? Artinya bahwa yang harus hidup itu adalah ruhnya masjid. Sehingga masjid harus jadikan tempat tersambungnya makhluk pada khaliknya. Bukan rame hanya sebatas. Kenapa bukan yu'amiru? Bukan tadi. Yang masdarnya adalah takmir. Kalau hanya takmir maka masjid itu hanya rame. Berisik dengan pengajian, berisik dengan dzikir, tetapi tidak ada ketersambungan dengan Tuhannya. Itulah kenapa Allah tidak menggunakan yu'amiru tetapi menggunakan innama ya'muru masajidallah. Ini harus diperhatikan. Jadi seluruh ibadah kita ini seharusnya adalah metode dakaro yadhkuru dzikran, adalah ingat kepadanya, tersambung kepadanya, hudur kepadanya. Karena kalau tidak tersambung maka ibadah kita hanya khobar kana. Itu istilah nahu kan tadi ya. Ya hanya sebatas lip service yang tidak ada ketersambungannya sama sekali dengan apa yang kita tuju kan tadi ya. Kemudian 10 adalah anggota tubuh kita, mulut, kaki, telinga. Jangan hanya menjadi huruf jer tadi. Menjadi budak tadi. Dari hawa nafsu fa'ilnya tadi. Maka tubuh kita ini kalau hawa nafsu sebagai muhariknya, maka seluruh tubuh kita ini menjadi huruf jer, menjadi budak. Tadi terserah penggeraknya. Nafsu, kalau penggeraknya nafsu, tangan akan berbuat sesuai arahan nafsu. Mata akan bergerak sesuai dengan arahan nafsu. Mulut akan bergerak sesuai arahan hawa nafsu. Telinga mendengar sesuai arahan hawa nafsu. Bahkan sholat, tahajud, duha bergerak sesuai arahan hawa nafsu. Ini ya, maka jangan menjadikan tubuh kita hanya huruf jer kan tadi semua.
Ada huruf jar atau huruf jer kata dia. Nah, kemudian amal soleh hanya merupakan isi majrur. Ini, pokoknya istilah nahu ini luar biasa kalau diterapkan. Kemudian apa namanya? Sementara kemiskinan ruhani menjadi hal kepada kita. Inilah sekarang kenapa masalah timbul sekarang. Pesantren tumbuh banyak, yang belajar agama makin banyak, penceramah makin banyak tadi. Tapi kemiskinan ruhani justru semakin tumbuh di alam ini. Kemiskinan ruhani justru semakin kuat di alam ini. Tadi karena ibadahnya tidak ada ketersambungan antara makhluk, antara kawana dengan mukawana, antara yang mengadakan dengan yang diadakan, antara makhluk dengan khaliknya. Harusnya makhluk khaliknya itu tersambung. Dzakaro yadkuru dzikran, kan tadi semua. Kan Allah lah muhariknya, bukan hawa nafsu makhluk ini. Karena kalau penggeraknya hawa nafsunya, jasadnya, maka otomatis ibadah sekalipun adalah baron ala qulubihim. Ibadah akan mengotori kolbunya, yang tumbuh adalah buahnya adalah ujub, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Itulah istilah ujub, istilah sombong, kibir, istilah bahil, pelit, istilah hubbud dunya, hubbur riyasah. Karena berarti ibadah itu penggeraknya adalah maf'ul bih, kemudian yang menjadi fa'il. Padahal maf'ul bih tadi, objek tadi adalah digerakkan oleh hawa nafsunya, kan tadi semua ya. Kemudian inilah timbullah hubbud dunya, hubbur riyasah menjadi sorot kondisi sehari-hari yang dihadapi oleh manusia. Inilah tadi manusia menjadikan dunia tujuannya. Manusia menjadikan dunia adalah targetnya. Manusia menjadikan kehidupan dunia adalah merupakan pusat kebahagiaannya. Inilah berarti kemiskinan ruhani adalah menjadi hal kepada keadaan kehidupan. Kemudian apa namanya menjadi sorop atau menjadi kondisi sehari-hari atau kondisi hal yang terjadi dalam keadaan sehari-hari. Maka akibatnya kehidupan menjadi jamid, stagnan kita. Dalam kehidupan kita, agama jalan, tahajud jalan, duha jalan, tapi menjadi stagnan tadi, atau jamid. Kebahagiaan manusia menjadi mustasna, adalah tidak pernah tercapai dan tidak pernah dipedulikan. Tadi keberhasilan, yang penting jalan, hasilnya bodo amat kan tadi. Yang penting ibadah, bodo amat. Ini salah berarti. Selamat pagi Mas Wagiman kan tadi ya. Jadi istilahnya menjadi mustasna atau pengecualian. Kan tadi semua ya. Maka inilah kehidupan mereka akan timbullah kehidupan kita menjadi tidak jelas tadi mau kemana arahnya. Itu makanya ada istilah menjadi mabni majhul, tidak jelas arahnya dan tidak ada masa depannya. Kalimat itu menjadi mabni majhul, tidak jelas buat apa kata-kata itu ada, buat apa kalimat itu ada, apa isi kalimat itu. Itu kurang lebih kita belajar karena saya sahabat mendapatkan pertanyaan dari Kang Adim. Kang Adim ini guru nahu saya dulu kan tadi semua ya. Mudah-mudahan karena Kang Adim ahli ilmu nahu, saya menasihati Kang Adim dan menasihati diri saya juga menggunakan ilmu nahu, istilah ilmu nahu. Karena ternyata istilah ilmu nahu kalau kita terapkan dalam kehidupan adalah tasawuf juga kata di semua. Mudah-mudahan pencerahan yang singkat yang sedikit ini ada manfaatnya khususnya buat saya. Tapi intinya marilah kita isi ruang yang ada. Facebook ini adalah dengan hal-hal yang bermanfaat tadi semua. Karena kehidupan kita tidak akan lepas dari catatan raqibun atidun. Maka gunakanlah Facebook, teknologi apapun adalah untuk terus menebarkan kebaikan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Mohon maaf atas kurangan. Kalau saya mohon maaf lagi Kang Adim. Jadi saya bukan menasihati balik Kang Adim, tapi saya justru adalah menggunakan ilmu dari Kang Adim. Saya belajar ilmu nahu dari Kang Adim. Mudah-mudahan istilah-istilah ilmu nahu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, itulah menjadikan kehidupan yang lebih jelas kepada kita. Karena kalau tidak demikian, maka kehidupan kita akan menjadi mabni majhul. Tadi semua tidak jelas mau kemana kehidupan ini kan tadi.
Itulah ilmu bahasa. Meniti dari huruf ke kata, kata ke kalimat. Itulah tadi. Jangan sampai menjadi mabni majhul, karena kalimat yang tidak jelas akan tidak memiliki makna yang jelas, dan kehidupan pun menjadi tidak jelas kepada kita semua. Jadi mungkin buat sahabat-sahabat yang tidak belajar ilmu nahu mungkin agak sulit, tapi ya insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Tapi intinya itu ya Kang Adim ya. Jadi hampura. Jadi saya kan Kang Adim minta saran dari saya, bah nasihati saya nih gitu. Saya memberikan saran menggunakan dari ilmu dari Kang Adim juga. Udah ya. Hampura. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jiman, Bang Mas Wagiman, Bang Yovin. Sehat selalu ya, berkah selalu. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.